warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muzakir Walad MAG selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum PAI. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS kami dengan tema kurikulum pendidikan di lembaga Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Nurhabiza sebagai pemateri pertama Dan saya Rizkia Mariza sebagai pemateri kedua. Kami dari kelas 5B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzah Wadi Anjani Lombok Timur. Baiklah, dengan ini kami akan menyampaikan materi kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas kurikulum PAI di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu sistem pendidikan, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan maupun sebagai pedoman atau cara mengajar pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Kurikulum yang akan menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, baik berupa fisik, intelektual, emosional, keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Proses yang dimaksud itu adalah dari lingkungan keluarga, karena disinilah basic pertama peserta didik akan mendapatkan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam merupakan wadah yang memiliki peran untuk membimbing, membina, menuntun manusia untuk membawanya menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya, dasar pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Menurut Armai Arif, yang menjadi dasar-dasar kurikulum pendidikan agama Islam antara lain adalah dasar agama, dasar filsafat, dasar sosial budaya, dan sosial psikologi. Adapun penjelasan dari dasar-dasar kurikulum pendidikan agama Islam adalah yang pertama, dasar agama. Dasar dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran Hadis sebagai sumber utamanya, maka tentunya menjadi Al-Quran sebagai sumber utama penyusunan kurikulum. Diketahui bahwasanya dasar agama di dalam menyusun kurikulum PAI harus sangat diperhatikan oleh guru PAI. Dengan memahami dasar agama, pada saat mengembangkan kurikulum PAI, diharapkan dapat menolong siswa, membina dan membentuk iman siswa yang kuat dan teguh terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dasar filsafat. Makna filsafat mengandung pengertian yang sangat beragam maknanya dan tentunya dari sudut pandang orang yang membicarakannya. Hal ini tentunya juga akan memberikan dampak terciptanya teori-teori pendidikan yang beragam yang akan sangat bermanfaat ketika guru akan menyusun atau mengembangkan kurikulum pembelajaran. Para pelaksana kurikulum termasuk guru harus memiliki filsafat yang jelas. Dan yang ketiga, dasar sosial budaya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karya dan karsa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih baik dan luas. Bagian dari budaya tersebut maka akan menjadi tuntutan hidup manusia yang akan semakin tinggi pula. Kurikulum pendidikan agama Islam harus dan sepatutnya pula disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang dimana peserta didik tinggal dan berinteraksi di dalamnya. Bahkan harus dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang bakal terjadi. Dengan demikian, maka guru dituntut untuk mendapatkan perkembangan dalam melaksanakan kurikulum PAI sesuai dengan kondisi budaya yang terdapat di sekitar anak didik, agar apa yang diberikan pada anak didiknya berguna dan relevan dan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Dan dasar yang terakhir yaitu dasar psikologi. Pada dasarnya, pendidikan tidak terlepas kaitannya dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Dan mendidik berarti bahwa merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Kurikulum yang baik dan bermakna adalah kurikulum yang didasarkan pada keadaan psikologi peserta didik.
Sebagai guru, pelaksana kurikulum pendidikan harus dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan psikologi anak. Guru juga harus memiliki kesadaran yang penuh bahwasanya yang dirinya memiliki peranan sebagai pengembangan kurikulum. Karena sebab bagaimana diketahui dalam pengembangan kurikulum dibutuhkan kreativitas dan kegiatan guru yang tentunya disesuaikan dengan peserta didik yang bersifat individual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baiklah, saya Rizky Amariza sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang kurikulum PAI di lembaga Islam. Subandijah mengatakan ada 5 komponen kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan pendidikan pada dasarnya untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia atau insan kamil yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertakwa. Tujuan ini terbagi menjadi 2. Ada tujuan umum yang dimana menekankan pada pembentukan karakter dan moral siswa berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada tujuan khusus yang lebih spesifik dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam materi PAI dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan karakteristik lembaga pendidikan Islam. Contohnya mengenal nama-nama Allah dengan bernyanyi atau menggunakan gambar pada jenjang pendidikan PAUD. Yang kemudian praktik sholat pada jenjang pendidikan MI, menjelaskan konsep akhlak mulia dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari pada jenjang madrasah sanawiyah, dan pembelajaran fikih ibadah menggunakan kitab kuning atau seminar dengan jenjang pendidikan MA. Dan pada karakteristik lembaga pendidikan Islam seperti mungkin pesantren dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti tahfidz. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen isi kurikulum. Kurikulum biasanya berupa materi mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam yang meliputi hadis, fikih, tarikh, bahasa Arab, akidah, akhlak, dan sebagainya. Metode pembelajarannya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik, dan penggunaan media belajar yang lainnya. Dan diperlukan juga evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi PAI dengan ujian tes tulis atau ujian lisan atau melakukan observasi atau dengan menggunakan portofolio dan lain-lainnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen media atau sarana prasarana. Media merupakan perantara untuk menjelaskan isi kurikulum yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik, baik media tersebut didesain atau digunakan kesemuanya, yang diharapkan dapat mempermudah proses belajar mengajar. Media pembelajaran itu seperti buku, teks, LKS, papan tulis, serta media interaktif lainnya. Sedangkan sarana dan prasarananya seperti ruang kelas, perpustakaan, koleksi buku PAI, musola, dan fasilitas olahraga lainnya. Kemudian komponen yang keempat yaitu komponen strategi. Komponen strategi menuju pada pendekatan metode secara peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, guru mengatur semua komponen, baik yang komponen pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran, seperti guru melakukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi, memilih metode ajar yang aktif dan menarik perhatian siswa, dan menggunakan media pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran untuk menilai pemahaman dan pengalaman siswa terhadap materi PAI. Kemudian komponen yang kelima atau yang terakhir adalah komponen proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan komponen proses belajar mengajar yaitu sebagai bahan yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh murid. Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar yang merupakan suatu indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum.
Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga memungkinkan dan mendorong peserta didik untuk secara dewasa mengembangkan kreativitas melalui bantuan guru. Pembahasan terakhir pada materi kami itu tentang penerapan kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Kurikulum PAI diterapkan di lembaga pendidikan Islam dalam berbagai pendekatan dan strategi yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan, karakteristik siswa, dan tujuan lembaga seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan kurikulum PAI di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada pendekatan bermain. Contohnya, pembelajarannya melalui cerita, lagu, permainan, dan kegiatan seni. Kemudian integrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi, materi PAI ini diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti misalkan PAI dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang menceritakan kisah Nabi Muhammad dalam bentuk cerita pendek, atau contoh PAI dengan matematika seperti menghitung jumlah hari puasa atau rakaat sholat dan lain sebagainya. Kemudian ada pembiasaan positif seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian di jenjang madrasah sanawiyah, menggunakan pendekatan tematik, menggabungkan beberapa materi PAI dalam satu tema. Kemudian pembahasan isu kontemporer, yang dimana materi PAI dikaitkan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi siswa seperti teknologi, media sosial, dan perilaku remaja. Dan ada pengembangan keterampilan seperti dengan membaca Al-Quran, menulis kaligrafi, dan berpidato. Kemudian pada jenjang madrasah aliyah menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dengan fokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Kemudian ada pembahasan kajian Islam. Materi PAI mencakup kajian Islam yang lebih mendalam seperti tafsir, hadis, fikih, akidah. Kemudian ada pengembangan kepemimpinan di jenjang madrasah aliyah seperti mendorong pengembangan kepemimpinan siswa seperti melalui kegiatan organisasi, kepanitiaan, atau dakwah. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kurikulum PAI dirancang tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga untuk membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, kurikulum PAI juga ini menjelaskan dasar-dasar pengembangan kurikulum seperti dasar agama, dasar filsafat, dasar sosial budaya, dan dasar psikologi. Nah, kurikulum PAI juga ini membahas tentang komponen-komponen kurikulum PAI seperti komponen tujuan, komponen isi kurikulum, komponen media atau sarana prasarana, komponen strategi, dan juga komponen proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Nah, kemudian kurikulum PAI menekankan pentingnya memahami dan melaksanakan kurikulum PAI yang komprehensif dan relevan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.